Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas kelanjutan soal PTS PPKN kelas 7 semester 2 nomor 26 sampai dengan nomor 50. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 26. Manfaat kerjasama antar manusia adalah mewujudkan A. Tujuan bersama, B. Keuntungan individu, C. Keinginan individu, D. Kebahagiaan. Jadi manfaat kerjasama adalah untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama atau kebaikan bersama. Opsi D ini bisa benar apabila ada kalimat pelengkapnya yaitu kebahagiaan bersama. Jadi yang D ini belum jelas, yang bahagia itu individu atau bersama. Kalau keuntungan individu, kemudian keinginan individu, ini jelas bukan manfaat dari kerjasama. Jadi soal nomor 26, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, tujuan bersama. Soal nomor 27, terbentuknya NKRI diawali dengan kesadaran nasional tentang A. Persatuan dan Kesatuan, B. Kekayaan sumber daya manusia (SDM), C. Kekayaan sumber daya alam atau SDA, kemerdekaan, D. Kemerdekaan. Jadi awal terbentuknya NKRI itu didasari adanya perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah. Kemudian bangsa Indonesia bersatu padu untuk melawan penjajahan. Berarti soal nomor 27, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 28, tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Ingat, yang ditanyakan adalah tujuan nasional. Jadi tujuan nasional bangsa Indonesia itu terdapat pada alinea yang keempat. Jadi tujuan nasional bangsa Indonesia itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti soal nomor 28, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 29. Kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Banyak orang merupakan kerjasama dalam bidang A. Sosial, B. Ekonomi, C. Politik, D. Pertahanan. Ingat, yang ditanyakan adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Berarti kerjasama dalam bidang ekonomi. Soal nomor 30. Salah satu contoh kerjasama dalam bidang keamanan adalah A. Mengikuti ronda malam. Ini jelas dalam bidang keamanan ya. Kemudian opsi B, gotong royong membangun jembatan. Nah, ini dalam bidang sosial. Kemudian C, membayar pajak, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. D, menghormati orang yang berbeda agama, berarti kerjasama dalam bidang agama. Sedangkan nomor 30 yang ditanyakan adalah kerjasama dalam bidang keamanan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi A, mengikuti ronda malam. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan dari saya? Kita lanjutkan soal nomor 31. Di bawah ini yang merupakan contoh kerjasama dalam merebut kemerdekaan. Kata kuncinya adalah merebut kemerdekaan, berarti belum merdeka.
A. Saling menghormati hak dan kewajiban warga negara. Bisa jadi sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan. B. Adanya perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah. Ini pasti sebelum kemerdekaan karena masih dijajah oleh bangsa asing. C. Mewujudkan cita-cita nasional. Berarti ini sesudah kemerdekaan Indonesia. D. Mewujudkan tujuan nasional. Ini berarti sesudah kemerdekaan. Sedangkan yang ditanyakan adalah sebelum kemerdekaan. Berarti soal nomor 31 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 32. Berikut ini merupakan bentuk kerjasama untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi tujuan nasional tadi ada di alinea yang keempat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimanakah perwujudannya? Opsi A, memajukan kehidupan sukunya. Nah, ini kurang tepat karena hanya suku bangsanya saja. Padahal yang diminta dalam soal adalah tujuan nasional. Berarti opsi A salah. B, melindungi orang yang memiliki kesamaan pemikiran. Nah, ini berarti bukan tujuan nasional. C. Mencerdaskan orang yang kaya. Hanya orang yang kaya saja. Bagaimana dengan orang-orang yang kurang mampu? Nah, ini berarti bukan tujuan nasional. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti semua warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan supaya mereka cerdas. Berarti soal nomor 32 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 33, di bawah ini yang kelebihan dari koperasi adalah. Jadi apa kelebihan dari koperasi? A. Dalam koperasi ada majikan dan buruh yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Jadi dalam koperasi itu tidak ada majikan dan buruh. Berarti opsi A salah. B. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini benar. Jadi asasnya koperasi itu adalah asas kekeluargaan. C. Bimbingan pemerintah membuat koperasi kehilangan jati diri. Nah, ini malah salah. Seharusnya bimbingan pemerintah itu bisa membuat koperasi memiliki jati diri yang kuat. D. Uang tabungan dalam koperasi rawan hilang. Jadi ini bukan ya, opsi D, uang tabungan dalam koperasi rawan hilang. Ini bukan termasuk kelebihan dari koperasi. Sehingga soal nomor 33 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Soal nomor 34. Berikut ini bukan manfaat kerjasama. Ingat, yang ditanyakan bukan manfaatnya. A. Dapat membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Berarti opsi A ini manfaat kerjasama. B. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Nah, ini juga manfaat dari kerjasama. C. Dapat memupuk rasa individualisme bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah bukan manfaat dari kerjasama. D. Menghindarkan dari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, ini manfaat dari kerjasama. Sehingga soal nomor 34 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 35. Berikut ini yang bukan bentuk kerjasama di lingkungan pedesaan, yaitu. Nah, ini yang ditanyakan bukan bentuk kerjasama di lingkungan pedesaan. A. Memberi bantuan tenaga atau benda kepada tetangga yang sedang sakit. Nah, ini kita menjenguk. Biasanya kita memberikan makanan atau mungkin benda supaya orang yang sedang sakit ini lekas sembuh. B. Membantu memperbaiki rumah tetangga yang rusak. Nah, ini biasanya disebut dengan sayan ya, berarti membantu seseorang tanpa diberikan upah atau imbalan, jadi saling membantu. Ini biasanya ada di desa. C. Mengadakan rapat partai politik. Nah, ini kerjasama tapi biasanya di daerah atau lingkungan perkotaan, berarti ini bukan ya. Kemudian D.
membantu tetangga yang punya acara hajatan. Nah, ini biasanya kalau di desa itu kita saling membantu tetangga yang memiliki hajatan atau ada acara penting. Berarti soal nomor 35 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 36. Berikut ini yang termasuk cara menghargai keberagaman agama dengan cara A. Pura-pura tidak kenal jika orang yang beragama lain lewat di depan kita. Berarti soal nomor 36 itu yang ditanyakan cara menghargai keberagaman agama. Dengan cara bagaimana? A. Pura-pura tidak kenal jika orang yang beragama lain lewat di depan kita. Nah, ini bukan cara menghargai. B. Mengikuti ibadah orang yang berbeda agama. Ini tidak boleh karena setiap agama itu memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. C. Membiarkan seseorang menjelek-jelekan orang yang beragama lain. Nah, ini bukan bentuk dari menghargai perbedaan agama. D. Tidak gaduh jika melihat orang yang berbeda agama sedang beribadah. Berarti ini ada toleransinya. Berarti soal nomor 36 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 37. Salah satu cara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui. Jadi soal nomor 37 yang ditanyakan adalah cara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. A. Menganggap sukunya yang paling baik dan menganggap rendah suku lain. Nah, ini dapat menimbulkan permasalahan atau konflik. B. Hubungan yang kurang baik antar umat beragama. Nah, ini juga dapat menimbulkan konflik. Kerjasama antar umat beragama. Nah, ini untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. D. Mendirikan tempat ibadah yang bersebelahan. Nah, ini harus memiliki toleransi yang sangat tinggi karena jika tidak dapat menimbulkan permasalahan, yaitu menimbulkan konflik. Soal nomor 38. Contoh sikap yang mencerminkan toleransi. Yang ditanyakan ini mencerminkan sikap toleransi. A. Orang yang menduduki jabatan adalah orang-orang yang pandai dan memenangkan pilihan. Pada opsi A ini tidak menunjukkan adanya toleransi. B. Orang yang boleh memiliki mobil hanyalah orang-orang kaya. Jadi kalimat B ini tidak menunjukkan adanya toleransi atau saling menghargai. C. Kelompok minoritas tidak diperbolehkan menjalankan ibadah. Nah, opsi C ini juga tidak menunjukkan adanya toleransi. Opsi D. Keputusan yang dijalankan dalam musyawarah mufakat. Jadi keputusan di dalam musyawarah mufakat itu menunjukkan adanya toleransi atau menghargai sebuah keputusan yang diambil dalam rapat, sehingga kita harus mau melaksanakan keputusan yang sudah diambil atau diterima bersama. Ini menunjukkan adanya toleransi. Berarti soal nomor 38 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 39. Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, maka kita harus menumbuhkan kecintaan, berarti nasionalisme ya. A. Memakai produksi dalam negeri. Nah, ini menunjukkan kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita. Memakai barang mewah. Nah, barang mewah ini masih belum spesifik apakah barang mewah ini produksi dalam negeri atau luar negeri. C. Mengutamakan kepentingan golongan. Seharusnya lebih mementingkan kepentingan negara dan masyarakat. D. Selalu menuntut hak dan melalaikan kewajiban. Nah, ini juga kurang tepat. Seharusnya kita juga harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Berarti soal nomor 39 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 40.
Dalam sistem pertahanan dan keamanan, Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai A. Pertahanan, B. Kekuatan pendukung, C. Ketertiban, D. Kekuatan cadangan. Jadi TNI dan Polri itu sebagai kekuatan utama. Nah, sedangkan di nomor 40 ini yang ditanyakan hanya kepolisian saja, berarti memiliki fungsi sebagai ketertiban dan keamanan. Kalau pertahanan itu tugasnya TNI. Nah, kalau kekuatan pendukung ini ada semua warga negara Indonesia. Berarti soal nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 41, partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan memberikan pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positif partisipasi masyarakat adalah A. Masyarakat hidupnya menjadi ketergantungan. Berarti opsi A ini tidak menunjukkan dampak positif. B. Keadaan masyarakat menjadi tentram. Nah, ini merupakan dampak positif dari pertahanan dan keamanan. C. Kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Nah, ini juga bukan dampak positifnya. D. Ketahanan negara semakin rapuh. Ini juga bukan dampak positif dari partisipasi masyarakat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berarti soal nomor 41 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 42. Akibat yang paling membahayakan dan mengkhawatirkan bangsa kita karena masuknya budaya asing adalah A. Masyarakat menjadi religius. Ini tidak membahayakan, justru memberikan dampak positif. B. Memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Nah, ini memberikan dampak positif juga. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini dapat membahayakan dan mengkhawatirkan keutuhan bangsa. D. Masyarakat mampu memilah budaya yang sesuai. Ini berarti memberikan dampak positif. Berarti soal nomor 42 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 43, contoh kepedulian warga negara dalam bidang sosial politik. A. Menjadi anggota TNI, berarti ini dalam bidang pertahanan. Menyukseskan pendidikan, berarti dalam bidang pendidikan. Menjadi anggota koperasi, berarti dalam bidang ekonomi. Berpartisipasi dalam pemilihan umum, nah ini dalam bidang sosial dan politik. Berarti soal nomor 43 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 44. Berikut ini yang merupakan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah adalah A. Membantu teman saat ulangan. Nah, ini adalah kerjasama di lingkungan sekolah tetapi tidak diperbolehkan sebab ulangan itu harus dikerjakan sendiri. B. Membayar pajak tepat waktu. Ini kerjasama tapi bukan di lingkungan sekolah, tapi dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. C. Membersihkan selokan di kampung. Nah, ini kerjasama di lingkungan masyarakat. D. Melaksanakan piket kelas. Nah, ini adalah kerjasama di lingkungan sekolah. Berarti soal nomor 44 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 45. Berikut ini merupakan contoh ancaman militer bagi bangsa Indonesia, kecuali, ingat yang ditanyakan adalah kecuali. A. Agresi oleh negara lain dengan kekuatan senjata. Nah, ini ancaman militer. B. Pelanggaran wilayah dilakukan oleh negara lain baik menggunakan kapal maupun pesawat non-komersil. Nah, ini juga ancaman militer karena termasuk pelanggaran wilayah. C. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Nah, ini juga termasuk ancaman militer. D. Perdagangan narkotika, kenakalan remaja, dan perjudian. Nah, ini adalah ancaman non-militer.
Berarti soal nomor 45 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana anak-anak bisa difahami ya penjelasan dari saya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 46. Mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan akan mengembangkan sikap A. Chauvinisme, B. Eksklusivisme, C. Primordialisme, D. Toleransi. Jadi, sebelum memilih opsi A, B, C, D, kalian harus memahami pengertian dari masing-masing opsi. Opsi A, Chauvinisme, adalah mengagungkan bangsanya sendiri. Nah, ini bukan, karena yang ditanyakan adalah mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang akan mengembangkan sikap apa. B. Eksklusivisme, berarti kecenderungan untuk memisahkan diri dengan masyarakat. Jadi dia menginginkan hidup sendiri. C. Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Yang D. Toleransi, saling menghargai. Nah, dalam kerjasama ini perlu mengembangkan sikap apa? Toleransi. Berarti soal nomor 46 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 47. Di bawah ini yang merupakan arti penting kerjasama adalah A. Memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal yang ditanyakan adalah arti penting, seharusnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Melemahnya kegiatan gotong royong, justru malah semakin kuat kegiatan gotong royong itu. C. Pekerjaan menjadi berat dan tidak selesai-selesai. Seharusnya dengan bekerja sama, pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat selesai. D. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, berarti cepat dan tepat. Berarti yang merupakan arti penting kerjasama adalah opsi D. Soal nomor 48. Permasalahan suku, agama, ras, dan antar golongan sering terjadi karena ulah provokator, sehingga menimbulkan permasalahan atau konflik. Provokator biasanya mengadu domba dengan masalah-masalah yang sensitif, sehingga menimbulkan konflik. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila A. Suku bangsa lain tidak ikut campur dengan masalah yang terjadi. Yang namanya diprovokasi, pasti suku bangsa lain akan ikut campur. Berarti opsi A bukan jawaban yang benar. B. Pemerintah membela dan melindungi salah satu dari mereka. Nah, ini justru dapat menimbulkan konflik. C. Menyadari bahwa mereka dalam satu wadah NKRI. Nah, ini dapat dicegah ini, bahwa walaupun kita itu berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan, tapi kita itu adalah satu bangsa, satu tanah air dalam wadah NKRI. D. Memupuk kesukuan dan kedaerahan sehingga budaya daerah terjaga, sehingga menganggap sukunya adalah yang paling baik. Nah, ini juga dapat menimbulkan konflik. Sehingga soal nomor 48 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 49. Keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat sering memicu terjadinya konflik atau masalah. Berikut ini merupakan contoh konflik antar ras. Masih ingat ya, ras tadi adalah ciri-ciri fisik manusia yang ditandai dengan warna kulit, bentuk atau jenis rambut, kemudian tinggi atau pendeknya seseorang, dan lain sebagainya. Opsi A. Partai politik A memblokade jalan ketika partai B mengadakan kampanye. Berarti ini konflik partai politik atau konflik politik. B. Terjadinya bentrokan yang dipicu perusakan tempat ibadah. Berarti konflik agama. C. Terjadinya perkelahian karena perbedaan pilihan calon wali kota. Nah, ini berarti terjadinya perbedaan pilihan.
D. Pengusiran orang yang berkulit hitam dari suatu daerah tertentu. Nah, kulit hitam ini menunjukkan ras. Nah, berarti soal nomor 49 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 50. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural. Banyak sekali budayanya. Sikap yang diperlukan agar tercipta harmonisasi adalah harmonis ya, menunjukkan keharmonisan. A. Bangga merasa kelompok sukunya paling baik daripada kelompok suku lain. Nah, ini justru dapat menimbulkan konflik atau masalah. B. Berprasangka negatif terhadap suatu kelompok organisasi kemasyarakatan. Nah, ini juga dapat menimbulkan permasalahan. Rukun dan saling menghormati antar anggota masyarakat. Saling menghormati antar anggota masyarakat ini dapat memupuk terciptanya harmonisasi dalam masyarakat yang multikultural. D. Fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing. Nah, ini juga dapat menimbulkan konflik. Sehingga soal nomor 50 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Demikian pembahasan soal PTS PPKN kelas 7 semester 2. Nah, kemungkinan soal yang saya susun ini tidak sama persis dengan yang akan diujikan di sekolah kalian. Hal ini dikarenakan soal PTS disusun oleh masing-masing guru di setiap sekolah. Harapannya dengan kalian mempelajari latihan soal PTS ini, kalian sudah memiliki gambaran yang jelas dan dapat digunakan untuk berlatih dan belajar. Semakin sering kalian berlatih mengerjakan soal, maka kalian akan merasa sangat mudah ketika mengerjakan soal PTS nantinya. Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.